apa, jamur tiram itu semua orang pun suka, dari anak kecil sampai orang dewasa, nenek-nenek pun, kakek-kakek pun lebih suka karena ya pasti ada, semuanya organik. Iya betul. Akhirnya kita nyampe di bengkel kerjanya Mas Yono. Kayaknya ini bengkel kerja sekaligus tempat dia tinggal. Kita datang ke KTH, kelompok tani hutan, salah satu kelompok pemberdayaan ekonomi masyarakat binaan dari Taman Nasional Baluran. Kita ketemu sama ownernya, yuk Mas Yono. Ini apa? Ini apa Mas? Serbuk. Oh, ini bahan baku untuk membuat saya pastikan ini. Kita masuk lagi. Mas. Nah, ini namanya. Oke guys, sini guys. Ini namanya backlog. Backlog ini terbuat dari berbagai macam unsur di dalamnya dan dibentuk seperti ini sebagai bahan media untuk pembuatan jamur tiram. Jamur pokoknya. Jamur tiram atau jamur, pokoknya jamur. Di dalam rumah ada pembibitan apa gitu. Ini pembibitan asem kayaknya ini. Loh Mas, sampai lah apa ya Mas? Ini kelakuannya orang-orang nih, orang-orang Wonorejo terutama di ujung kayak gini. Mas sampai lah apa? Astagfirullahaladzim. Lele. Kelakuannya orang-orang ini. Dan ternyata beliaunya menyiapkan saya untuk datang, diajak makan siang kan, dengan menu yang kayak gini loh. Mas, tidak bisa pakai ini Mas. Ini adalah media untuk sterilisasi. Seharusnya pakai inkubator. Dia pakai ada mereknya. Terus pertama ini Gila. Kita ke belakangnya guys ya. Kita ke sini. Keren. Nah, ini yang sudah masih kira sedikit ya, sudah dibibit terus dikasih bibit. lekono. Nah, itu proses untuk memasukkan di sini. Jadi prosesnya itu mudah-mudahan saya nanti ingat cara pasangnya. Dan di belakang kamar mandi. Oh, beberapa bibit tanaman ada di sini. Lelenya itu bukan beli, ternyata dia budidaya sendiri. Mas, iki lele organik. Iya. Lele organik. sangar. Apa lagi ya? Kita expose kediamannya Mas Yono. Ayo. Masuk lah. Ini apaan nih? Oh, ini juga lele. Dengan menggunakan media terpal. Jadi saya tidak tahu inspirasinya Mas Yono ini dari mana, yang pasti lele ini sangat efektif untuk dipakai di pekarangan. Buat kalian yang pengen berwirausaha, ikutnya Mas Yono. Keren, top. Dia sederhana tapi mau melakukan action. Loh, Mas sampean ini kayak pengusaha gede ya, Mas, gaya aneh. Loh, coba lihat guys. Tuh kan, malu dia. Masih gimana? Dari usaha yang Mas waktu awal-awal piro Mas? Satu? 1000 ya? Satu kota. Oh, satu kota. Ini 1000 di awal. Kemudian mengalami perkembangan 2 kota ini. 3000. Sekarang sudah 3000. Ini baru di sini. Kita mau wawancara lebih detail apa kegiatannya dari kelompok KTH Mulia. KTH Berkah Sejahtera. Berkah Sejahtera. Binaan TN Baluran. Ngaku sendiri tuh, binaan TN Baluran. Binaan TN Baluran. Jos. Go. Top markotop pokoknya. Duh, iki duit, iki duduk lele iki. Asli iki. Masya Allah. Ini baru di sini ya. Tadi ada bahan apa? Jamur, budidaya jamur, lele, pembibitan.
Boh lah. sayuran organik. Sayur organik juga. Jadi kalau Siklus. kalian ke Wonorejo, jangan hanya jalan-jalan di kota di jalan besarnya, tapi masuk ke pelosok. Mas, iki apa jenenge Mas? Dusun nih Mas. Dusun Pandian. Dusun Pandian Blok Translok Timur. Translok Timur. Jadi pokok tulis masuk ke golongannya lahan Translok, Translok. cari namanya Mas Yono, orangnya kayak gitu. Ganteng-ganteng sidik tapi akeh anakku. Setelah. Mas, sik Mas. Ya Mas ya, sik iki ada kekurangan Ki. Ada kekurangan. Saya tadi ke sini guys, ini baru pertama kali serius. Saya dikirimi Sherlock. Ternyata saya masuk ke dusun Jelun, ya. Ini cerita real ini. Kemudian sini cuma berdasarkan feeling saja, dan ternyata beliaunya manggil-manggil saya karena saya kebetulan lewat depan jalan itu pelan. Kekurangannya adalah, Mas, sampean pengen terkenal ning kono kudu ono tulisannya gede, Mas. Ya. KTH mbuh terserah sampean, tulisannya Om Yono. Wajib iku sampean nek dipasang, awas aku rene mah yo. Masuk. Oke guys, kita langsung menuju ke dalam. Lupa guys, tadi kan di situ ada ini ya, bahan-bahan backlog jamur ya. Kita masuk ke kumbungnya ya, biar tahu barangkali ada yang bisa dipanen, barangkali bisa dibawa pulang gratis. Yuk. Sampai iki gawakne iki kayak apa iki? Hah? Gimana? Panen? Ono panen nih? Hei, panen tenang Pak. Kok balik? Loh, iki kambing iki. Ya. Oke, begitu toh ternyata. Sangat keren. Kita masuk ke kumbung. Kumbung adalah tempat penyimpanan backlog, di mana backlog itu nanti akan berproses dan berkembang biak menjadi sebuah jamur yang layak konsumsi. Ikuti saya. Mas, kok akeh Mas? Iki ada berapa Mas? Hampir 1000. Hampir 1000. Iya. Oh, kalau 1000 berarti perharinya bisa panen berapa kilo? Rata-rata 3 kilo 4 kilo. 3 kilo 4 kilo. Jadi yang membutuhkan jamur mentahan bisa menghubungi Mas Yono. Dan kita menerima juga pesanan backlog. Oh, kalau pengen di rumahnya pengen nyimpen juga, pengen buat apa? Biar jadi pengusaha. Ini kan Wes, biar ini ya, bisa beli backlognya. Ya, oke pokoknya. Ini Mas. Ini, Mas. Dari backlog kayak gini, ya, dari backlog kayak gini sampai berbuah bisa petik kayak gini butuh berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan bisa seperti ini. Iya. Bisa berkembang lagi kan ya Mas ya? Bisa. Bisa. Pokoknya yang backlog ini Mm-mm. masa aktifnya sekitar Masa aktif itu Ini- apa Mas? masa habisnya setelah Bisa dipanen iya, berapa kali? setelah ini Dipanen. dipanen dia tumbuh lagi, tapi beberapa hari kemudian, 3 hari atau 4 Oh, hari. setelah dipanen 3 hari nanti panen lagi. Iya, masa aktifnya hasilnya habis keluar jamur 4 bulan 5 bulan. 4 bulan 5 bulan. Kira-kira berapa kali petik Mas? Satu backlog ini. Pokoknya 5 kali? kalau backlog sekitar yang besar ini menghasilkan 2 kilo. Sekitar 2 kilo. Oke. Kalau yang kecil sekitar 1 kiloan lah. Oh, Kilo. Tapi dibagi 3 bulan. iya. Ya 1 kilo kan 10 on. Iya, Mas. Jadi gantian. Carane metik piye Mas? Apa langsung didudut ngono ta Mas? Kayaknya berdoa dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar masa arti pangan iki Mas. Kan ndak Mas. Oh, masakan betul. Piye carane Mas? Iki langsung cabut. Iya, dibedek. Coba. Di atas ke atas. Iki langsung ke sini maksudnya? Ke atas. Ke atas. Iya, dicongkel, songkel. Dicongkel. Tek. Oh my god. Iya, nggak apa-apa. Kayaknya nih Mas. Iya, betul. From my hand. Jadi dari tangan saya bener-bener bisa merasakan sensasi mencabut. Kayak gini tiba Mas, aromanya kok enggak kayak anu ya?
apa jamur-jamur di luaran ya. Oh beda, jamurnya. ini kan di budidaya. Lebih steril, pembuatannya kan steril. Iya. Bener. Biasanya kan agak bau-bau gimana, nyengat. Bener-bener natural. Oke. Jadi kalau kalian datang ke Wonorejo wes lah. Ojo cuman lewat jalan raya kalian tidak akan lihat apa-apa. Yakin deh. Tapi kalau masuk ke pelosok Ke atas mas. ini Iya disongkel. Jangan dicabut, disongkel. disongkel. Iya. Tek. Ini mas, Iya. dicabut. Ya sip, masuk. Wow. Mantap. Ini sebuah atraksi keren nih, Gi. Ini kemana nih? Mas. Mas. Indah banget. Mas iki Seindah wajahmu. memang kalau mau metik jamur itu bisa sewaktu-waktu, enggak harus pagi atau malam gitu. Enggak, ini kalau ketika sudah bisa dipanen dipanen. Panen saja Ya ya. udah besar gitu. Oh, Iya nggak apa-apa. mantap, Pak. Loh, iki wangi malahan. Kamu pengen tahu apa manfaat dan khasiat dari jamur tiram? Iya, Mas. Tiram ya. Dari jamur tiram. Cek di Google atau di deskripsi video ini ya. Oh iya, Mas. Mas, aku dipesen nih Apa itu? sama orang Malaysia, Mas. Iya. Tentang crispy jamur. Apa? Crispy-nya jamur. Apakah bisa dibuat cita rasa, Mas? Bisa. Rasa Bisa, pedas, bawang bisa, gitu, bisa. Mas? Bisa, Mas ya? Original. Original. Balado, pedas, Oke. terserah selera. Iki netizenku yang dari Malaysia, Mas. Nggak serius Ki. Terus netizenku yang dari Singapura juga tanya, kira-kira harga berapa per kilonya, kemudian cara kirimnya bagaimana, kemudian apakah itu sudah ada label PIRT-nya atau bagaimana kan ya? DRT udah. Nah, PIRT. PIRT sudah ada. Tapi dijambur-jambur. Ikut jamur kan? Iya, jambur-jambur. Mantap. Wong desa wis ngerti PIRT. Aku ndak ngerti belas aku. Nah. Iki kira-kira beratnya mendekati 1 kilo. 1 kilo nih. Tuh, tapi sih gak mana sih. Des, sejenak kita ngobrol sedikit aja sama Mas Yono ya, sebagai salah satu tokoh pemuda di Dusun Pandian yang mendapatkan program pendampingan dari Taman Nasional kelompok kerjanya ini. Mulai kapan sampai punya usaha, kegiatan usaha kelompok kayak gini? Tahun 2000 sudah mulai. Tapi belajar tahapan belajar. Terus belajar sampai benar-benar Bisa. bisa. Belajar. Ya ada kegagalan di situ. Belajarnya kan apa, Mas? Dulu awalnya belajar di Google, ternyata nggak bisa. Oh. Kita harus tetap ada harus ada gurunya. Ada gurunya, tetap ada guru. Sosok guru siapa yang melakukan percayaan pada Mas Yono untuk menjadi seorang pengusaha? Kita kan kok minat banget, seneng gitu loh jamur tiram ini. Terus dilihat di foto di Google, ternyata oh ini potensi banget ini. Ketika sudah memulai ternyata di situ banyak kegagalan. Artinya di situ butuh proses penyeterilan media. Ternyata seperti Gagalnya berapa kali, Mas? bolak-balik entek sepeda malah. Sampai entek sepeda. Lima kali. Bolak-balik. Tapi sampean punya keyakinan bahwa suatu saat pasti berhasil. Saya berhasil, yakin. Kuncinya diyakin. Semua usaha pasti yakin. Harus yakin. Oke, Kalau guys. nggak yakin, mending tidur. Mundur. Nah, guys, ternyata kunci sukses saya tidak cuma membaca buku, menyadu tulisan dari Google dan sebagainya, dari sosmed dan sebagainya, dari pendapat Mas Yono aja. Barusan saya menangkap tulisan yang ada di sosmed, Google dan sebagainya, itu mendekati kebenaran. Bahwa ternyata dalam proses menjadi seorang pengusaha dibutuhkan konsistensi. Berkegiatan, kemudian fokus dengan kegiatannya, tidak ambiar kemana-mana, dan satu lagi keyakinan yang sangat kuat. Dari setiap kegagalan pasti akan menemui sebuah keberhasilan.
Itu ternyata kunci resep suksesnya Mas Yono. Dan ini adalah salah satu produk unggulan dari Mas Yono, dari kelompok Baluran. Nah, di bawah binaan Taman Nasional Baluran. Duit. It's money, fulus. Jadi kalau kalian masih ngomong cuan dalam pikiran tapi tidak ada tindakan, nol. Kerjakan. Maka Anda harus lakukan. Ini buktinya. Mas Yono benar-benar memberikan istirahat. Siapa yang mau belajar? Oh, Mas Yono mau membuka ilmunya kepada teman-teman yang pengen belajar. Siap. Boleh. Orang akan syarat. Oh yo. Kalau tanya syarat, orang akan syarat. Gak ono syarat-syaratan. Orang yang syarat, Yang penting datang ke sini mau Ngopi belajar. bareng, ya. Ngopi bareng. Papa locor. Yang penting ngopi bareng. Ngopi bareng, berbagi informasi dan cerita, kemudian eksekusi. Begitu ya. Betul. Jadi buat kalian tanpa harus melalui tahapan-tahapan kegagalan, langsung belajar kepada Ya, akhirnya. biar saya aja yang gagal. Loh. Biar saya aja yang gagal. Saya nggak akan pernah mempersulit orang. Jangan memberikan ilmu kegagalan Iya, ya, betul. tapi berikanlah ilmu kesuksesan. Begitu. Dan guys, Mas, aku ini ono pupuk era, Mas. Nggak semua organik dari Organik. aliran ini pembuangan Limbahnya ini ya. limbahnya. Limbah lele ini dijadikan pupuk untuk masuk ke tanaman, jadi ini sangat aman, tidak bau pupuk. Termasuk ini juga, saya Iya, yakin. semua organik. Kunci rahasia sehat adalah organik. Jadi mbak-mbak kita kenapa umurnya panjang? Gara-gara makanannya organik. Tiram itu kan berpotensi banget untuk apa ya, perekonomian saat ini tuh sangat menunjang banget. Soalnya apa? Jamur tiram itu semua orang pun suka, dari anak kecil sampai orang dewasa, nenek-nenek pun, kakek-kakek pun lebih suka karena dia nggak mengandung apa namanya, lemak atau apalah, yang intinya ini berbahan organik, semua bahan organik. Jadi nggak ada satupun bahan kimia ya? Nggak ada. Jadi di siklusnya jamur tiram ini, Jadi ada sih. ya kalau menurut saya ada siklus. Karena apa? Setelah masa aktifnya udah habis sekitar 4 bulan 5 bulan per backlog itu, jadi backlognya nanti jangan dibuang, sayang. Masih ada manfaat. Iya, ada manfaatnya untuk tanaman. Kalau saya di Iya, sini iya. untuk sayuran, untuk itu bahan tambahan nutrisi. Oh, buat jadi bonsai. semacam pupuk gitu. pupuk. Pupuk ya. Kalau lele itu bagus banget, limbahnya. Iya, limbahnya atau kotorannya itu, airnya itu bisa dibuat apa? Pupuk cair Iya. tanaman, Ya. sayuran kayak bayam, kangkung, terong, ya Iya. semuanya serba sayuran. Jadi ada Bagus, siklus bagus. di situ antara lele dan jamur tiram ini. Iya. Ada hubungan. Ya pasti ada, semuanya organik. Iya betul. Oke guys, itu aja percakapan saya dengan Mas Yono, salah satu pengusaha muda yang hari ini membuktikan bahwa langkah sederhana dari serbuk kayu yang tidak berguna kemudian dimanfaatkan, jadilah calon cuan.